Nih, penalaran matematika terkait dengan perbandingan dan rasio. Nah, perbandingan dan rasio kalau teman-teman dengar itu kan biasanya merupakan suatu hal yang sama gitu. Iya, emang merupakan suatu hal yang sama. Cuman biasanya bentuknya aja yang beda gitu. Kalau rasio itu adalah hubungan antara dua atau lebih angka yang menunjukkan seberapa banyak nilai terdapat dalam nilai lainnya. Biasanya disimbolkan dengan em, simbol titik dua atau biasa disebut sebagai banding gitu. Misalnya kakak punya 4 apel dan 1 jeruk. Nah, rasio antara apel dan jeruk yang kakak punya berarti adalah 4:1 karena ada 4 apel dan 1 jeruk. Berarti 4:1 ya. Tapi kalau diminta rasio jeruk banding apel, berarti kebalikannya. Berarti 1:4 gitu ya. Tergantung diminta rasio apa banding apa. Nah, kalau perbandingan gimana? Perbandingan itu dia membandingkan beberapa objek yang setara dalam satuan yang sama. Biasanya tuh dalam bentuk kalimat, dia antara menunjukkan perbedaan, ukuran, jumlah, dan sebagainya. Tuh. Contohnya nih, ada seseorang yang dia bepergian dengan kecepatan 80 km per jam. Ternyata dengan kecepatan dia 80 km per jam, dia bisa sampai ke tempat tujuannya dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kecepatannya dikurangin? Jadi 60 km per jam. Ternyata dia bisa menghabiskan waktu 80 menit. Berarti lebih lama dong dengan kecepatan yang diturunkan. Gitu. Ini untuk perbedaannya saja ya. Nah, lanjut ini misalnya lagi kakak punya 3 tali ya. Ada tali A, B, dan C. Nih, tali A teman-teman bisa simpulkan kalau masing-masing bagian itu adalah 1 cm, sedangkan kakak punya 3 bagian, nih bagian pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, punya 3 bagian, yang mana masing-masing bagiannya itu adalah 1 cm, maka tali A ini adalah 3 cm dong. Ya, 3 cm. B berarti 2 cm, karena hanya 2 bagian. C, 1 bagian doang, berarti dia 1 cm. Nah, dari ini, 3 cm, 2 cm, dan 1 cm, 3 tali berikut, teman-teman bisa simpulkan bahwa ternyata tali A itu lebih panjang daripada tali B dan C. Yang mana panjang tali B itu adalah 2/3 dari panjang tali A. Kenapa bisa 2/3? Karena B itu hanya 2 bagian aja dari total si A. A itu kan ada 3 bagian ya teman-teman. Nih, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Sedangkan B itu hanya 2 bagian doang, 1 dan 2. Berarti B itu adalah 2/3 dari A. Tuh. 2 bagian dari 3 bagian dari A gitu. Lalu panjang tali C itu adalah 1/3. Kenapa bisa 1/3 dari panjang tali A? Karena dia cuma ada 1 bagian doang. Sedangkan tali A itu ada 3 bagian. Berarti 1 dari 3 panjang tali A gitu. Nah, lalu kalau panjang tali C kita bandingkan dengan panjang tali B, bagaimana? Kenapa 1/2 gitu ya? Nah, teman-teman lihat, kalau panjang tali B itu adalah 2 cm. Dia cuma ada 2 bagian aja, ya. Berarti keseluruhan totalnya adalah 2 untuk tali B ya. Dan ini hanya dibandingkan antara C dan B, nggak ada campur tangan A doang gitu ya. Nah, panjang tali C itu adalah 1/2. 1/2 dari mana? Nah, C itu cuma 1 bagian ya, 1 cm doang. B itu ada 2 bagian, 2 cm. Berarti C itu adalah 1 bagian dari 2 bagian dari tali B. Itu gimana? Apakah kecepatan atau semakin bingung? Aman, Kak. Aman ya. Yang lain gimana teman-teman? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Oke, lanjut ke ini ya. Di samping tuh ada gambar kue yang sudah dipotong-potong, yang mana
tiap potongan kue ini adalah satu bagian. Satu bagiannya. 5, 6, 7, 8. Nah, dipotong jadi 8 potong kue. Berarti totalnya kan ada 8 ya. Dipotong jadi 8 bagian. Nah, misal kakak mau ngambil satu potong kue ini. Berarti kakak ngambil 1/8 dari kue coklatnya. Gitu. 1 dari total 8 kue coklatnya. Gitu. Misal kakak mau ngambil 2 kue. Mau kakak kasih ke teman-teman. Misalnya ya. Berarti jadi 2/8 dari total kue coklatnya. Gitu. Aman ya. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Jadi perbandingan itu ada beberapa macam, dibagi ada beberapa jenis. Dan nanti untuk pengerjaan soalnya teman-teman lihat dia pakainya yang senilai, berbalik nilai atau bertingkat gitu ya. Nah, perbedaannya di mana? Nah, perbedaan antara tiga-tiganya, kita mulai dulu dari yang perbandingan senilai. Senilai itu artinya berarti dia berbanding lurus gitu. Misalnya jumlahnya bertambah banyak, maka indikator lain juga ikut bertambah. Contohnya, semakin banyak kue yang dibuat, misal teman-teman mau bikin kue nih, maka harusnya jumlah tepung yang teman-teman gunakan juga akan semakin banyak. Gitu. Jadi indikator satu, misal ditambah ya, semakin banyak, maka indikator lain juga akan semakin banyak gitu, berbanding lurus, sama-sama naik atau sama-sama turun gitu, misalnya. Mungkin belum terlalu kebayang, ini kita slide next dulu. Nih, ada contoh lain. Kakak bentuk dalam grafik ya, untuk perbandingan senilai. Contoh, Ani pergi membeli nasi goreng ke kantin RIKUI. Nah, harga satu bungkus nasi goreng itu adalah 15.000. Nih. Karena satu bungkus nasi goreng itu adalah 15.000, misalnya mau dibeli 2 bungkus, maka otomatis 15.000-nya itu dikalikan dengan 2. Jadinya dapat 30.000. Mau kita beli 3 misalnya, berarti dikalikan 3 dong. Dapat 45.000. Mau beli 4 dapat 60.000. Mau beli 5 dapat 75.000 misalnya. Nah, ini kan semakin banyak jumlah kita beli nasi gorengnya, maka harganya tuh akan semakin tinggi, akan semakin naik juga gitu. Artinya dia berbanding lurus gitu ya. Nah, dari grafik juga teman-teman bisa lihat kalau dia cenderung naik ke atas ke sebelah kanan. Grafiknya itu naik dan itu berbanding lurus. Ya. Ini untuk contoh dari perbandingan senilai. Mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum kita ke berbalik nilai. Aman ya? Nggak ada, Kak. Oke. Lanjut ke berbalik nilai. Nih, berbalik nilai. Berarti dia terbalik sama yang senilai tadi. Kalau tadi senilai itu dia berbanding lurus, berarti yang berbalik nilai itu dia berbanding terbalik. Ini maksudnya gimana? Jika jumlahnya bertambah banyak, maka indikator lainnya semakin sedikit. Gitu. Contoh, semakin banyak jumlah ternak, maka semakin cepat jumlah makanan itu habis. Ya, jelasnya bagaimana? Ini begini ya. Contoh lainnya, misalnya kita meng-hire pekerja untuk mengecat bangunan misalnya ya. Nah, dengan jumlah pekerja 10 orang, ternyata jam kerjanya itu 12 jam. Misalnya aja ya, ini contoh doang. Dengan jumlah pekerja 15 orang, jam kerjanya jadi menurun nih. 11 jam jadinya. Dengan pekerja 20 orang, jam kerjanya menurun lagi 10 jam. Dan seterusnya. Yang artinya dengan kita menambah jumlah pekerja, artinya pekerjanya semakin banyak, maka jam kerjanya akan semakin sedikit atau pekerjaannya akan semakin cepat selesai. Gitu. Ya kan, kalau di logikain kan semakin banyak pekerjanya berarti pekerjaannya harusnya lebih cepat selesai dong. Gitu. Dan dari grafik juga cenderung menurun nih, teman-teman. Tuh. Menurun ke sebelah kanan. Kalau tadi senilai dia naik ya. Kalau ini dia menurun. Tuh. Nah, selain dari perbandingan senilai dan berbalik nilai, ternyata ada satu lagi, adalah perbandingan bertingkat.
perbandingan bertingkat tuh maksudnya gimana sih? Jadi di soal, biasanya kan kadang ada yang soalnya punya beberapa perbandingan, gitu. Nanti kita gabungkan saja, bisa dengan rumus berikut. Jadi dari beberapa perbandingan, misalnya ada 2 perbandingan, bisa kita jadikan satu dalam satu perbandingan dengan rumus berikut ya. Nih, nanti ada contoh soalnya, tapi teman-teman ingat aja kalau misalnya ada 2 perbandingan pakai ini untuk dijadikan dalam satu perbandingan. Gitu. A banding B banding C sama dengan A dikali B banding B kali B banding B kali C. Gitu. Lanjut. Ini ada contoh soal ya. Tuh. Nah, ini adalah contoh soal untuk perbandingan senilai ya. Contoh soal pertama. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik itu adalah 4:7. 4:7. Nih. Kalau A bisa mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Nih, kalau teman-teman logikain juga ya, misal kita mau ngetik dengan huruf yang lebih banyak, harusnya waktu yang kita makan, harusnya waktu yang kita pakai itu akan semakin lama dong, ya kan? Akan semakin lama. Dan semakin banyak hurufnya, semakin lama kita mengetik, artinya dia berbanding lurus. Dia adalah perbandingan senilai, gitu. Nah, Bil, kita masuk mana aja? lagi ke Jam. ini bisa di-mute nggak? Mute dong. Oke. Udah ya. Diketahui ya, di soal adalah 4:7 perbandingannya, rasionya. Jam aja. Kalau Oi. A bisa mengetik 280 huruf, siapa itu ya yang tadi ngomong? Ini tidak ada namanya ya. Boleh tolong di-mute? Itu mute. Ini yang namanya tanda tanya nih. Mute ya. Nih, di aku udah di-mute, teman-teman udah ke-mute belum ya? Udah, Kak. Udah ya. Oke. Udah, Kak. Nah, kalau A bisa mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit, berarti yang ditanyakan waktu si B bisa mengetik 9.800 huruf. Nah, kita punya perbandingan. Kita tuliskan dulu. A banding B itu adalah 4:7. Nah, dari rasio ini kita bisa kalikan, langsung kali silang ya, untuk kita bisa dapatkan persamaan untuk B-nya. Tuh. Caranya gimana? Tinggal kita kali silang aja. Jadi, A dikali 7, B kali 4, 7A sama dengan 4B, ya. B-nya, karena yang mau kita cari adalah B, berarti 4-nya kita pindahin. Jadinya gini. 4B sama dengan 7A, ya. B sama dengan 7A per 4. Nah, 4-nya dipindahin jadi per di bawah sini. Tuh, sama kan ya? Nah, ini. Tuh. Nah, terus kan diketahui kalau A itu dia bisa mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit. Nah, kita masukkan nilai A-nya dulu. Untuk berapa huruf yang bisa diketik dalam waktu 6 menit. Gitu ya. Masukkan nilai A di sini. 280. Kita kalikan. Dapatnya 7 dikali 70 dapat 490. Berarti dalam waktu 6 menit ini, si B itu dia bisa mengetik 490 huruf. Tuh. Enggak, kita dapatkan dari, kita kalikan dengan yang nilai A untuk waktu 6 menit ya nih. Makanya di sini kakak highlight untuk waktu 6 menit. Si B ternyata bisa mengetik 490 huruf gitu. Nah, tapi yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengetik 9.800 huruf. Tuh. Tadi kita baru dapat 490 dalam waktu 6 menit. Berarti harusnya 9.800
waktunya lebih lama. Caranya adalah dengan kita bagi aja. Yang diminta adalah 9.800 dibagi sama 490, biar kita bisa dapat nanti dikalikan berapa gitu ya, untuk menuju ke 9.800 huruf. Nanti waktunya yang kita dapatkan, si 6 menit ini akan kita kalikan dengan ini, gitu. Nah, dapatlah 9.800 huruf dibagi sama 490, dapatnya 20 kali. Nah, 20 kali ini yang akan kita kalikan dengan 6 menit pertama. Nih, kalau 6 menit pertama dia bisa ketik 490 huruf, dikali sama 20, buat bisa membentuk 9.800 huruf, ya, bisa mencapai 9.800 huruf, maka dia akan mencapai 9.800 huruf dalam waktu, nih, 120 menit atau 2 jam. Caranya adalah dengan 6 menit dikali 20. 6 dikali 20 dapatnya 120 ya. Dan satuannya adalah menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Nah, jawabannya adalah D. Itu. Kelempar bentar tiba-tiba soal. Lengah dikit latso. Teman-teman jaringannya ini ya. Dipastiin bagus ya. Biar nggak ada yang ke skip-skip nih. Mau nanya Kak, kalau misal yang diketahui total huruf A dan B, gimana Kak? 20 dapat dari mana? Ini dulu ya, 20 dulu. Ini. Jadi kan kita tuh harus tahu yang diminta di soal tuh 9.800 huruf. Sedangkan yang sudah kita dapatkan itu adalah 490 huruf. Nih, tadi siapa yang nanya? Aku lupa. Dila. Nah, untuk menuju ke 9.800, kita tuh harus mengalikan berapa sih dari 490? Kenapa kita harus dapat 20 ini sih? Biar lebih gampang, teman-teman. Lebih gampang nanti kita kalikan dengan waktunya. Gitu. Nah, untuk mencapai 9.800 huruf, ya, kita tinggal bagi aja sama 490. Karena 490 itu berarti harus dikalikan 20 untuk mencapai 9.800. Berarti 20 kali lipat, ya, 20 kali lipat dari 490 huruf untuk mencapai 9.800 huruf. Nah, dari 20 kali lipat inilah tinggal kita kalikan sama waktunya. Waktu untuk 490 tadi. Nih, kita kalikan. Dapatlah 120 menit. Itu. Jelas tidak, Dila? Kak, itu kalau pakai perkalian silang bisa nggak? Perkalian silang yang mana ya? Ya, ini sebenarnya masih banyak contoh soal ya teman-teman. Waktu kita sebenarnya akan habis 5 menit lagi. Mungkin aku mau nanya tanggapan teman-teman dulu nih. Kalau misal contoh soalnya belum sempat kebahas semua, teman-teman mau dibahas di minggu depan tapi nggak dijadiin PR atau mau dijadiin PR? Aku nanya dulu nih. PR ya? Dijadiin PR ya? Nanti aku jadiin PR tapi aku bentuk dalam G-form aja ya biar teman-teman ngerjain juga nih. Takutnya nggak pada ngerjain. Ya, PR tapi ini dibahas di minggu depan juga nggak? Iya, dibahas juga nanti. PR dan bahas bareng nanti. Oke, udah setuju ya teman-teman? Kebanyakan mau dibahas di minggu depan dan dijadiin PR juga. A sama dengan 7, B sama dengan 4 tadi gimana Kak? A sama dengan 7. Gini-gini. Kan di soal sudah diketahui ya kalau rasionya 4:7 untuk A banding B. A banding B itu sama dengan 4:7. Nah, berarti A per B, kita bisa tuliskan begini. A per B sama dengan 4/7. Tinggal kali silang aja. Kali silang, dapatnya A7 ya, atau 7A, sama dengan 4B. Gitu. Karena kita mau cari untuk B-nya,
Berarti B-nya kita pisahkan sendiri sama yang lain. B sama dengan 4-nya kita pindahin ke bawah sini. Jadi 7A per 4 gitu. Begitu. Paham ya? Kak boleh minta di form PR pertemuan sebelumnya nggak? Aku baru join Brainless. Yang PR sebelumnya itu nggak aku bantu dalam Gform, teman-teman. Yang Gform cuma mini quiz doang. Tapi karena hari ini waktu terbatas, aku belum sempat bikin mini quiz juga ya. Jadi nanti yang bentuk Gform itu akan PR-nya aja gitu. Nih contoh-contoh soal ini aja ya. Karena masih ada waktu 2 menit lagi, mungkin kita akan bahas satu soal lagi ya. Satu soal lagi yang mana ya? Oh, ini deh, yang perbandingan bertingkat aja deh. Kan tadi agak belum kebayang mungkin ya. Nih, ini adalah untuk contoh soal perbandingan bertingkat. Nah, kelereng Agus adalah 2:3 dari kelereng Bandu. Nah, kelereng Bandu adalah 1:2 dari kelereng Cakra. Nah, jumlah kelereng mereka bertiga adalah 33. Nah, banyak kelereng Agus itu berapa ya? Berarti yang diminta tuh kelereng Agus doang jumlahnya. Karena nama-nama mereka itu dari abjad A, B, C, jadi kalian singkat aja di sini. A banding B itu adalah untuk Agus banding Bandu ya, jadi 2:3. B banding C adalah 1:2. Nih, dari soal teman-teman bisa lihat. Nah, karena di sini ada 2 perbandingan, ini agak sulit ya kalau misalnya mau dikerjain 2 perbandingan, jadi kita bisa simplifikasi, kita bisa membuat jadi lebih simpel untuk persamaan atau perbandingan ini, jadi dalam 1 perbandingan. Dari yang awalnya 2 perbandingan, kita bentuk jadi 1 perbandingan. Nih, adalah cara dengan tadi gimana? A dikali B banding B kali B banding B kali C. Gitu. Yang artinya, mana? Nah, gini. 2 kali 1 ya. Tuh, 2 kali 1 banding sama 3 kali 1 banding sama 3 kali 2. Tuh. Lihat aja nih huruf-huruf yang diperlukan. A dikali B, B kali B, B kali C gitu ya. Dapatlah perbandingannya adalah 2:3:6. Gitu. Ini sudah kita bentuk dalam 1 perbandingan. Lebih mudahnya. Nah, terus, kan yang diketahui selanjutnya adalah jumlah kelereng mereka bertiga adalah 33. Maka dari perbandingan ini kita perlu jumlahkan. Ya. 2 tambah 3 jadinya 5. 5 tambah 6 jadinya 11. Jumlah perbandingannya adalah 11. Nanti kita akan masukkan ke dalam rumus disamadengankan dengan total kelereng mereka. Gitu. Ini ya. 11 sama dengan 33. Nah, lalu apa yang ditanya di soal? Banyak kelereng Agus. Kelereng Agus berarti kan simbolnya A ya. A untuk Agus nih. Dia perbandingannya adalah 2. Nih. Yang diperbandingkan adalah 2 untuk Agus. Maka kita pakai 2 nih. Langsung aja kita masukin ya. 11. Untuk total kelereng mereka, perbandingannya per 2, ini untuk Agus, sama dengan total kelereng mereka bertiga, 33, per X. X ini adalah banyak kelereng Agus, tapi tidak dalam perbandingan. Jadi udah untuk hasil akhirnya adalah X gitu ya. Tinggal kali silang aja nih teman-teman. Kali ini kali ini. Tuh. Jadi 11X sama dengan 66. X sama dengan 66 dibagi 11 jadinya 6. Gitu. Jadi banyak kelereng Agus adalah 6. Ya. Ini ada yang pakai cara lain juga tuh. Aku nyarinya pakai substitusi Kak. A sama dengan 2:3, B, C sama dengan 2B. Jadi ini. Oke. Itu bisa Itu juga ya teman-teman. sama dengan 2:3 itu 3-nya karena si Bandu. Tapi kan Bandunya tuh 1/2 gitu. Ah, gimana Jenny? Kan itu A banding B sama Iya. dengan 2:3. Nah, yang 2-nya itu kan si Agus. Nah, 3-nya itu siapa? 2-nya Agus. 3-nya ini untuk Bandu, Jenny. Jadi gini loh. Kan tadi sudah diketahui ya di soalnya. Nih. Kalau
A banding B itu adalah 2:3. Nih, tuh. A-nya untuk Agus, B-nya untuk Bandu, gitu. Jadi 2-nya untuk Agus, 3-nya untuk Bandu, gitu, begini. Oke, Kak. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya lagi tidak? 33 total ketiganya, iya. Ulang Kak, 33 dari mana? Nih, 33 dari yang di soal nih. Total kelereng mereka bertiga. Total kelereng Agus, Bandu, dan Cakra. Ya. Oke, gak ada yang mau ditanya ya, teman-teman. Waktunya udah lewat 3 menit juga. Jadi untuk contoh soal yang ini, di bawah ini ada beberapa ya. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang belum kakak tulis di sini. Untuk contoh soalnya, ada banyak. Aku mau nanya nih, teman-teman kira-kira nggak keberatan kalau dikasih berapa soal PR, teman-teman? Karena semakin banyak kita membahas contoh soal, mungkin teman-teman akan semakin terbayang ya, untuk gimana cara ngerjainnya. Bebas ya, nggak keberatan. Keberatan nih, Kak. Oke, nanti mungkin aku kasih 4-5 kali ya, kayak tadi ya. Atau mungkin 3 aja deh, ntar ya, tergantung. Yang banyak tuh ada yang request, Naufal. Oke. Ya, apalagi kakak jelasinnya step by step jadi lebih paham. Makasih loh. Ya. Kalau misal teman-teman ada yang masih belum jelas atau aku jelasinnya terlalu cepat ya, teman-teman boleh cut aja. Boleh on mic, misal, Kak terlalu cepat Kak. Ya nggak apa-apa, nanti aku pelan-pelan aja jelasinnya. Atau misal ada yang masih belum jelas di hari ini, teman-teman boleh PC aku. Boleh chat aku by privat ya, nanti aku jelasin. Atau nanya di minggu depan juga nggak apa-apa. Ya, oke? Berarti penjelasan di hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah join di hari ini. Ya, semoga teman-teman masih tetap semangat buat ngerjain PR-nya juga, PR sekolah, PR di live teaching hari ini juga. Semangat teman-teman semua, makasih banyak.